Ini adalah kisah tentang seorang wanita muda yang selalu membanggakan kecantikan dan keelokan wajahnya. Pada suatu ketika, wanita itu berubah menjadi sebuah batu yang dapat meneteskan air mata. Apa yang terjadi setelahnya? Untuk itu simak kisahnya sampai selesai. Dan beginilah kisah selengkapnya. Di sebuah bukit yang tinggi, jauh dari keramaian kota dan desa, terdapat sebuah rumah sederhana yang dihuni oleh seorang ibu petani bersama anak perempuannya. Bukit itu terletak di ujung hutan yang lebat, dan satu-satunya jalan menuju sana adalah jalur sempit yang berliku dan berbatu. Hanya mereka yang benar-benar tahu betapa kerasnya hidup di tempat terpencil ini. Ibu petani itu bernama Nyai Siti, seorang wanita parubaya yang sudah lama menjadi janda. Suaminya, Pak Rudi, telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu karena sakit yang tak kunjung sembuh. Sejak itu, Nyai Siti hidup seorang diri bersama putri sematawayangnya, Aisyah. Nyai Siti adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang dan tekad. Ia tidak pernah menyerah, meskipun kehidupan yang ia jalani begitu keras. Setiap hari, ia bekerja di ladang kecil miliknya yang terletak di lereng bukit. Ladang itu tidak begitu luas, hanya cukup untuk menanam sayuran seperti kangkung, bayam, dan tomat. Hasil dari ladangnya dijual ke pasar terdekat, meskipun jaraknya cukup jauh, sekitar 2 jam perjalanan. Meski demikian, Nyai Siti tak pernah mengeluh. Baginya, setiap tetes keringat yang ia keluarkan adalah bagian dari usahanya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Aisyah, anak yang sangat ia cintai. Aisyah, meskipun sudah tumbuh menjadi gadis remaja, tidak pernah menunjukkan rasa terima kasih terhadap kerja keras ibunya. Bahkan, gadis itu tidak pernah berusaha untuk membantu ibunya dalam pekerjaan sehari-hari. Setiap kali Nyai Siti bekerja di ladang, Aisyah hanya duduk di depan cermin, merias diri, dan berangan-angan tentang dunia luar yang ia impikan. Ia terlalu sibuk dengan penampilannya, dengan rambut panjangnya yang terurai indah, kulit mulusnya yang selalu terjaga, dan pakaian yang selalu bersih dan rapi. Tidak ada waktu untuk bekerja keras di ladang, pikirnya. Toh, hidupnya sudah cukup nyaman dengan cara ini. Setiap kali Nyai Siti mengajak Aisyah untuk membantu di ladang, Aisyah selalu menolaknya dengan berbagai alasan. "Ibu, rambutku bisa rusak nanti," kata Aisyah dengan nada manja. "Aku tidak bisa bekerja di ladang seperti itu. Itu terlalu kotor dan tidak pantas untukku." Begitu kata-kata yang selalu keluar dari bibir Aisyah, meskipun Nyai Siti tahu betul bahwa mereka tidak punya banyak pilihan selain bekerja keras di ladang. Namun, ia tidak pernah mengungkapkan kekecewaannya. Ia selalu berusaha sabar, meskipun dalam hatinya, ia merasa sakit dan kecewa dengan sikap Aisyah yang begitu egois. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Nyai Siti sudah bangun untuk memulai hari. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya dan Aisyah, yang hanya terdiri dari nasi dan lauk pauk seadanya. Setelah itu, ia bergegas menuju ladang, menanam sayuran dan merawat tanaman-tanamannya. Tidak jarang ia harus berjuang melawan hujan deras atau teriknya matahari, tetapi ia tak pernah mengeluh. Setiap hari, ia berusaha untuk memberi yang terbaik bagi anaknya. Ia ingin Aisyah merasakan kenyamanan yang lebih baik daripada yang ia alami, meskipun dengan harga yang sangat mahal, pengorbanan tanpa henti. Sementara itu, Aisyah, meskipun hidup di tempat yang sederhana, selalu merasa puas dengan kehidupannya. Meskipun mereka tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari anyaman bambu yang lapuk, Aisyah tidak pernah merasa kekurangan. Ia selalu merasa dirinya lebih baik daripada gadis-gadis lain yang tinggal di desa-desa sekitar. Baginya, hidup seperti ini hanyalah fase sementara, dan suatu hari nanti ia akan menemukan jalan untuk hidup lebih mewah. Mimpi-mimpi indah tentang kehidupan yang lebih gemerlap selalu menghiasi pikirannya. Ia membayangkan dirinya berjalan di jalan-jalan kota yang penuh dengan gemerlap lampu, mengenakan gaun-gaun indah, dan dikelilingi oleh orang-orang kaya. Dunia itu, bagi Aisyah, adalah impian yang sangat jauh dari kenyataan. Namun ia yakin suatu saat impian itu akan menjadi kenyataan. Hidup mereka yang terisolasi dari dunia luar membuat Nyai Siti semakin khawatir dengan sikap Aisyah. Setiap kali ia menyuruh Aisyah membantu pekerjaan rumah atau ladang, Aisyah selalu menghindar dengan alasan yang tak masuk akal. "Ibu, aku tidak ingin keringat mengotori tubuhku,"
kata Aisyah dengan cemberut. Aku sudah cukup capek. Biar saja ibu yang melakukannya sendiri. Begitu setiap kalimat yang keluar dari mulut Aisyah setiap kali Nyai Siti mengingatkannya untuk bekerja. Namun, di balik sikapnya yang manja, Nyai Siti tetap mencintai Aisyah sepenuh hati. Ia berdoa setiap hari agar anaknya berubah menjadi gadis yang lebih baik, yang bisa menghargai usaha dan kerja keras orang lain. Setiap malam, ketika Aisyah terlelap di kasur yang sederhana, Nyai Siti duduk di sudut kamar, menatap wajah putrinya yang cantik dengan penuh kasih sayang. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada anakku. Jadikanlah ia gadis yang bijaksana dan tahu menghargai segala pengorbanan hidup. Doanya setiap malam. Kecantikan Aisyah, yang sering dipuji oleh orang-orang di sekitar mereka, semakin membuat Aisyah merasa superior. Banyak orang yang datang ke rumah mereka hanya untuk melihat Aisyah. Pemuda-pemuda dari desa-desa sekitar pun sering datang hanya untuk mengagumi kecantikannya. Aisyah selalu tersenyum manis, menerima setiap pujian dengan hati yang bangga. Ia merasa bahwa kecantikannya adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Aku adalah gadis yang paling cantik di sini, pikirnya. Semua orang pasti terpesona padaku. Namun, semakin besar kepala Aisyah, semakin kecil rasa empatinya terhadap orang lain. Ia tidak peduli dengan kesulitan yang dihadapi ibunya. Ia hanya ingin hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Ia tak pernah berpikir bahwa ibu yang membesarkannya itu adalah orang yang lebih besar dan lebih kuat dari sekadar kecantikan luar. Nyai Siti seringkali merasa cemas akan masa depan Aisyah. Bagaimana jika suatu saat Aisyah tidak bisa menghadapi kenyataan hidup yang keras? Bagaimana jika suatu saat Aisyah menemui orang yang tidak begitu memuji kecantikannya? Bagaimana jika dunia yang ia impikan tidak datang seperti yang ia harapkan? Semua pertanyaan itu menghantui Nyai Siti, dan ia hanya bisa berdoa agar anaknya kelak menemukan jalan yang benar. Suatu hari, setelah kembali dari ladang, Aisyah kembali mengungkapkan keinginannya yang tak wajar. "Ibu," katanya, "sisirku patah. Aku ingin sisir baru dan perhiasan. Aku juga ingin baju baru yang indah." Nyai Siti terkejut mendengarnya, karena uang yang mereka miliki sudah sangat terbatas. Namun, Aisyah tidak mau mendengarkan alasan apapun. "Aku tidak peduli, Ibu. Aku ingin semuanya sekarang. Kalau tidak, aku akan pergi dari rumah ini," ancam Aisyah dengan marah. Nyai Siti menahan air matanya. Ia tahu, hidup mereka tidak cukup untuk memenuhi semua keinginan Aisyah. Namun ia juga tahu bahwa kebahagiaan putrinya adalah segalanya baginya. Dengan hati yang berat, Nyai Siti pergi ke tempat penyimpanan tabungannya yang sudah bertahun-tahun ia kumpulkan dengan jerih payah. Ia mengambil uang itu, meski itu adalah uang terakhir yang ia miliki. Demi Aisyah, ia rela mengorbankan segalanya. Keesokan harinya, Nyai Siti mengajak Aisyah pergi ke pasar untuk membeli sisir dan perhiasan yang diinginkan Aisyah. Dalam perjalanan itu, Aisyah tetap dengan sikapnya yang manja dan tak pernah sekalipun menoleh pada ibu yang mendampinginya. Di tengah perjalanan, Aisyah terlihat dengan jelas betapa angkuhnya ia. Ia tidak mengerti bahwa perjalanan panjang yang ditempuh ini adalah bukti dari cinta dan pengorbanan seorang ibu. Sang ibu memikul keranjang sayur yang berat, sementara Aisyah hanya berjalan santai, tanpa ada niat untuk membantu. Mereka berdua pun berjalan bersama, dengan hati yang penuh harapan meski kelelahan menyelimuti tubuh Nyai Siti. Di tengah perjalanan, Aisyah berhenti dan berpesan kepada ibunya, "Ibu, sebaiknya kau berjalan sedikit menjauh dariku." Sang ibu yang bingung bertanya, "Kenapa, Nak? Kenapa harus seperti itu?" Namun Aisyah hanya melambaikan tangan dengan ketus dan berkata, "Aku malu denganmu, Ibu. Kau terlalu tua dan lusuh. Jangan mendekat." Dengan hati hancur, Nyai Siti hanya bisa menahan air mata. Namun ia tetap berjalan mengikuti langkah Aisyah, berharap putrinya akan menyadari bahwa ia melakukan semua ini demi kebahagiaan Aisyah. Sesampainya di pasar, Aisyah bergegas membeli perhiasan yang ia inginkan, tanpa menghiraukan ibunya. Ketika sampai di toko perhiasan, wanita penjual pun bertanya, "Silahkan dipilih barangnya yang disukai, Nak. Apa ini ibumu?"
Aisyah merasa tidak nyaman dengan keberadaan sang ibu yang terlihat lusuh dan tua. "Ibuku? Tentu saja bukan. Dia hanya wanita tua yang lusuh," kata Aisyah dengan nada meremehkan, mengabaikan perasaan sang ibu yang tengah mendengar kata-kata itu. Sang ibu terdiam. Hati Nyai Siti semakin terluka mendengar kata-kata tak tahu diri dari anaknya sendiri. Namun, ia tetap berusaha menahan air mata dan memilih untuk mendampingi Aisyah yang begitu bahagia mendapatkan barang-barang yang ia inginkan. Saat mereka berjalan di pasar, Aisyah dikelilingi oleh beberapa pemuda yang memujinya. "Nona, kau sangat cantik. Kau berbeda dengan gadis-gadis di sini," kata salah seorang pemuda sambil tersenyum. Aisyah tersenyum bangga, merasa di atas angin dengan pujian-pujian itu. "Tentu saja, aku cantik. Aku selalu merawat tubuhku," jawab Aisyah dengan angkuh. Melihat itu, hati Nyai Siti semakin cemas. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pemuda-pemuda itu memuji Aisyah, namun sikap Aisyah yang semakin sombong dan angkuh membuat sang ibu merasa tidak nyaman. "Siapa mereka, Nak?" tanya sang ibu dengan khawatir. "Apa maksudmu, Ibu?" "Mereka teman-temanku. Jangan pedulikan mereka. Mereka bukan siapa-siapa. Kau tidak perlu mencampuri urusanku," jawab Aisyah dengan nada tinggi. Pemuda itu pun kembali bertanya, "Apakah itu ibumu, Nona?" "Bukan, ibuku jauh lebih cantik dari wanita tua itu," kata Aisyah, yang membuat sang ibu tidak kuasa menahan tangis. Ketika Aisyah berkata demikian, hati sang ibu hampir hancur. Perkataan itu begitu menyakitkan, seperti pisau yang mengiris jantungnya. Nyai Siti hanya bisa berjalan dengan kepala tertunduk, menahan rasa sakit yang begitu dalam. Malam itu, setelah kembali dari pasar, Nyai Siti merasa sudah tak sanggup lagi dengan sikap Aisyah. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu. Setelah mendoakan Aisyah selama bertahun-tahun, hatinya kini dipenuhi dengan rasa kecewa dan ketidakberdayaan. Dengan penuh kesedihan, ia berdoa kepada Tuhan dengan segala keikhlasan dan kesakitan yang ada di dalam hatinya. "Ya Tuhan, aku mohon ampun. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Anakku begitu durhaka kepadaku. Aku sudah tak mampu menahan derita ini. Aku hanya ingin Aisyah menjadi anak yang baik, yang menghargai dan mencintaiku. Jika Engkau ingin memberi hukuman, berikanlah yang semestinya untuk putriku yang durhaka ini." Tak lama setelah doa itu dipanjatkan, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Tubuh Aisyah tiba-tiba menjadi kaku. Kakinya tidak bisa digerakkan, dan perlahan seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. "Ibu, ada apa dengan tubuhku? Kenapa aku tidak bisa bergerak?" jerit Aisyah dengan ketakutan. Sang ibu, yang merasa sangat cemas, mendekat, namun tak dapat berbuat apa-apa. "Ibu, maafkan aku. Aku menyesal. Aku berjanji tidak akan mengulanginya. Aku salah, Bu. Aku tidak seharusnya berkata seperti itu padamu." Aisyah menangis, tetapi air matanya tidak dapat mengalir. Semuanya telah terlambat. Pada saat itu, tubuh Aisyah sepenuhnya berubah menjadi batu. Dari dalam batu itu, terdengar suara tangisan yang sayu dan terisak-isak. Tangisan penyesalan yang tak bisa lagi mengubah keadaan. Sang ibu memeluk batu tersebut dengan penuh kasih sayang, tetapi ia tahu bahwa tak ada yang bisa mengembalikan Aisyah seperti dulu. Sejak saat itu, batu yang dulunya Aisyah dikenal oleh penduduk desa sebagai batu menangis. Batu itu tak pernah berhenti mengeluarkan air mata, seolah mewakili penyesalan mendalam dari seorang anak yang telah durhaka kepada ibunya. Masyarakat yang melihatnya merasa terharu, dan kisah ini menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan pernah lupa untuk menghargai orang yang telah berkorban untuk kita, terutama ibu. Begitu pesan yang selalu disampaikan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka, mengingatkan akan kisah tragis Aisyah dan ibunya. Legenda batu menangis menjadi pengingat bagi setiap orang tentang pentingnya kasih sayang dan penghormatan kepada orang tua, terutama ibu, yang rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anak-anak mereka. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya.
Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.